Puji Tuhan, ada sebuah ayat menarik untuk kita bahas dan teliti, di mana terdapat di Matius pasal 19, ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, ini firman ada ceritanya di Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-24, di mana bercerita tentang seorang datang pada Yesus, seorang muda. Dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus menjawab dia di ayat ke-17 bahwa kalau dia ingin masuk ke dalam hidup, dia harus menuruti segala perintah Tuhan. Di 18, 19, Tuhan Yesus menjelaskan pada dia apa itu semua hukum Taurat. Dan kemudian di ayat ke-20, menakjubkan, orang muda ini bilang sama Yesus bahwa semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, ini orang sangat percaya diri. Dia bilang semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Bapak dan Ibu bisa melihat di ayat 21, Yesus berkata pada dia, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di sini Yesus tahu dia punya hati sebenarnya terpaut dengan hartanya. Maka ketika Yesus ngomong satu perkataan ini di ayat 22, orang muda itu mendengar perkataan itu, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan dia ini gak rela untuk melepaskan hartanya, apalagi memberikan pada orang-orang miskin, dan lebih suka dia menyimpan dan menimbun hartanya sendiri. Saya menemukan bahwa Tuhan Yesus berkata begini di ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali," dikatakan sukar sekali, "bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Kenapa sukar sekali orang kaya masuk dalam kerajaan sorga? Karena orang itu rela mempertahankan hartanya daripada menuruti firman Tuhan. Saya percaya bahwa Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan begini, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kalau hati kita ada di mobil sport kita yang kelihatan wow, keren dan sebagainya, maka jangan heran ketika mobil itu tergores atau apapun, kita akan merasa sangat sakit. Dan kita rela habis-habisan untuk mobil itu, karena kita memang mengasihi mobil itu. Karena dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak dan Ibu, kembali lagi ke ayat ke-24, di mana Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan Yesus tidak ngomong lebih mudah seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Sedangkan kita tahu memang lebih mudah untuk manusia masuk melalui lubang jarum, karena kita melihat dari segi ukurannya lebih kecil, walaupun itu mustahil. Itu manusia besar. Kita untuk masuk ke lubang jarum itu butuh benang yang tipis. Nah, tapi kita lihat kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa unta yang lebih besar ini bisa dengan cara supernaturalnya Tuhan masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Tuhan Yesus tidak sebut manusia, tapi dia sebut orang kaya. Karena orang kaya ini rela mengingkari firman Tuhan.
orang kaya ini lebih mempertahankan hartanya ketimbang Tuhan. Orang kaya rela berbuat apapun untuk menambah kekayaannya daripada dia taat pada firman Tuhan. Saya menemukan bahwa fakta orang kalau semakin kaya, semakin pelit, dan dia akan lebih giat lagi bekerja untuk menimbun harta kekayaannya. Ketika Tuhan suruh kasih buat orang miskin, dia nggak lerah. Karena dia berpikir, ini hasil jerih lelah saya. Ini hasil keringat saya. Saya kasih begitu buat orang miskin? Oh no. Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa di ayat berikutnya, pasal 19, ayat 27, di mana Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Nah, setelah orang kaya itu sudah pergi, Tuhan Yesus baru ngomong ketika Petrus bertanya begitu. Di ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali dengan baik 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di pembahasan yang lain di Lukas dan lain sebagainya, bapak dan ibu akan menemukan bahwa dikatakan di bumi dan di sorga. Jadi bukan memperoleh balasan 100 kali lipat itu ketika nanti di sorga. Dan orang kaya ini juga saya perhatikan, dia itu miss sesuatu perkataan dari Tuhan Yesus. Di mana di ayat 21 dikatakan gini, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin dengan baik, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Saya ulangi, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak suruh orang tersebut cuma kasih itu harta kepada orang-orang miskin. Setelah itu, dia habis semua. Tetapi Tuhan Yesus bilang, habis dia kasih kepada orang-orang miskin, orang kaya itu akan mendapat harta di sorga. Nah, orang kaya ini tidak mengerti hal itu. Orang kaya menganggap bahwa apa yang di dunia ini yang saya lihat dengan mata, itulah yang benar. Kalau sesuatu yang di sorga saya belum tahu, saya belum melihatnya. Harusnya dia percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menjanjikan hal ini, itu berarti sungguh-sungguh ada. Tidak mungkin bohong. Dan kemudian dikatakan gini, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Artinya, Tuhan Yesus sudah kasih tahu dia apa yang dia mau kerjakan. Untuk dia fokus bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Tuhan sanggup memberikan gantinya di sorga. Dan di ayatnya yang pasal 19 ayat ke-29 juga dikatakan bahwa dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Saya tadi sudah terangkan bahwa di Lukas atau di tempat yang lainnya Anda akan menemukan itu balasannya di bumi dan di sorga. Jadi berlaku bukan zaman nanti kehidupan di sorga, tapi di zaman sekarang juga. Bapak dan Ibu, kita harus mempunyai hati yang bersih di hadapan Tuhan. Maksud saya hati yang bersih adalah ketika Anda berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Apakah Anda masih terikat dengan mamon? Apakah Anda masih menganggap mamon ini segalanya buat Anda? Pada saat Tuhan Yesus tes Anda, tes kita, itu akan kelihatan sekali siapa yang menjadi Tuhanmu. Tuhan Yesus atau mamon. Orang yang Tuhannya ada Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan Yesus perintahkan, dia rela menjalaninya. Sekalipun terasa rugi, sekalipun rasanya sakit, sekalipun hartanya akan berkurang, sekalipun yang dulu dia miliki banyak akan pasti berkurang. Tetapi satu hal saya mau bilang adalah sebuah kebahagiaan kalau kita bisa melakukan firman Tuhan daripada
kita tidak melakukan firman Tuhan, tetapi harta kita masih banyak. Untuk apa kita kumpulkan semua itu? Pada akhirnya kita tahu bahwa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, kita harus bijak dalam bersikap terhadap Tuhan. Kalau kita tahu apa yang Tuhan perintahkan, ini kamu kasih buat orang miskin, ini kau berikan buat hamba Tuhan, ini kau berikan buat gereja, ini kamu nabur buat keluargamu, dan sebagainya. Kalau itu ada perintah Tuhan, Tuhan menggerakkan hatimu, lakukan. Saya percaya bahwa sehingga kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga tidak susah, tetapi mudah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.